Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Saya Nok Ayuni dan teman saya Zulfa Laila akan mempresentasikan materi mengenai film Chordata tentang subfilum Urochordata dan subfilum Cephalochordata. Film chordata adalah kelompok hewan yang memiliki karakteristik diantaranya memiliki notochorda, memiliki celah paringeal, memiliki ekor pos anal, dan memiliki saraf dorsal. Notochorda merupakan suatu tangkai pendukung di bagian dorsal, tepatnya di bawah susunan saraf. Saraf dorsal adalah suatu cekungan saraf di bagian atas notochorda. Kemudian celah paringeal merupakan suatu kantong insang faringeal, sehingga dengan ini dipastikan film ini memiliki sistem rongga tubuh yang sudah kompleks dan segmentasi tubuh yang jelas. Kemudian ekor pos anal merupakan perpanjangan posterior tubuh yang mengarah ke anus. Ekor ini mengandung komponen kerangka dan otot, sehingga membantu mendorong pergerakan hewan di air. Berdasarkan letak notochordanya, film chordata terbagi atas subfilum Urochordata, subfilum Cephalochordata, dan subfilum Vertebrata, di mana yang akan kita bahas kali ini adalah subfilum Urochordata dan subfilum Cephalochordata. Bahasan yang pertama yaitu subfilum Urochordata, di mana letak notochordanya ada di bagian ekor atau anus. Memiliki mantel yang biasa disebut dengan C-sphere. Lalu ketika dewasa tidak ada lagi notochorda, di mana ketika dewasa mengalami perubahan bentuk. Reproduksi dari hewan Urochordata adalah hemaprodit pada seksual dan budding pada aseksual. Pada subfilum Urochordata terdapat kelas Larvaceae, kelas Thaliacea, dan kelas Ascidiacea. Kelas Larvaceae atau Apendicularia adalah tunicat soliter dan berenang bebas yang ditemukan di seluruh lautan dunia. Seperti kebanyakan tunicat, Apendicularia atau Larvaceae adalah pengumpan filter. Tetapi tidak seperti kebanyakan tunicat lain, mereka hidup di zona pelagis, khususnya di bagian atas samudra, yaitu zona fotografis yang diterangi matahari atau terkadang lebih dalam. Mereka adalah hewan planktonid transparan yang umumnya kurang dari 1 cm atau 0,39 inch dengan panjang tubuh yang tidak termasuk ekor. Contoh spesies dari kelas Larvaceae yaitu Ecamplera dengan karakteristik tubuhnya terdiri dari batang dan ekor yang panjang dan panjangnya 5 mm atau kurang. Lalu batangnya lonjong dengan mulut terbuka di ujung depan dan taringnya lebar. Kemudian migran perutnya memiliki kolom internal yang mencapai anus melalui kelenjar blackpad dan melalui kerongkongan lambung, usus, dan dubur. Ada jantung tetapi tidak ada pembuluh darah. Kemudian reproduksinya hermaprodit dengan ovarium di tengah belakang saluran pencernaan dan testis di kedua sisi. Lalu pada ekor memiliki sirip ekor dan notochordanya membentang di tengah. Lalu ekornya untuk melompat saat berenang. Kelas kedua dari subfilum Urochordata yaitu Thaliacea. Thaliacea adalah yang paling spesifik dari kedua kelas tunicata, di mana rentang geografis sebagian besar spesies sangat luas yang ditemukan di aliran sungai. Lalu kelas Thaliacea berisi salp dan doliolids, yang keduanya memiliki soliter dan kolonial generasi, dan pyrosomids yang hanya kolonial. Kemudian Thaliacea dicirikan oleh uji tembus mereka, simpon branchial dan antrium di seberang ujung tubuh dan rongga antrium posterior ke faring besar. Pembuahan terjadi dari stolon endostellar. Spesies dipisahkan oleh jumlah dan susunan otot pita yang melingkar tubuh mereka. Thaliacea paling produktif pada musim-musim tertentu. Beberapa spesies hidup dalam kawanan besar yang mengecualikan sebagian besar zooplankton lain dari perairan permukaan.
Taliaceae mendapatkan energi untuk reproduksi seksual mereka yang produktif dan replikasi vegetatif dari aktivitas makan filtrakus mereka saat mereka melewati air yang didorong oleh aliran makanan silia mereka. Spesies dari kelas Taliaceae diantaranya Pyrosoma atlanticum. Pyrosoma atlanticum adalah spesies pelagis dari tunika kolonial laut di kelas Taliaceae yang ditemukan di perairan berikan sedang di seluruh dunia. Nama jenisnya berasal dari kata Yunani pyros yang berarti api dan soma yang berarti tubuh. Kemudian ditemukan di perairan berikan sedang di semua lautan dunia, biasanya antara 50 derajat lintang utara dan 50 derajat lintang selatan. Kemudian ini paling berlimpah di kedalaman di bawah 250 meter atau 800 kaki. Koloninya bersifat pelagis dan bergerak melalui kolom air. Pertumbuhan terjadi dengan cincin baru dari zooid yang bertunas di sekitar tepi koloni yang memanjang sepasang organ luminescent berada di kedua sisi inlet sipon masing-masing zooid. Saat dirangsang, ini hidup dan mati menyebabkan kedipan berirama. Tidak ada jalur saraf yang berjalan di antara zooid, tetapi masing-masing merespon cahaya yang dihasilkan oleh individu lain dan bahkan oleh cahaya dari koloni terdekat lainnya. Kelas yang ketiga dari subfilum Urochordata yaitu Ascidiacea. Bentuk tubuh Ascidiacea seperti kantong atau balon kecil, ujung yang satu menempel pada substrat dan ujung yang lain menjulur bebas dan mempunyai dua buah bukaan. Bukal sipon yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air dari kloaka. Tubuh Ascidiacea tertutup lapisan epitel. Di luar lapisan epitel masih ada lagi pembungkus yang disebut mantel atau tunik. Ketebalan mantel bervariasi, demikian pula kekerasannya, dari lunak sampai keras. Mantel tersebut tersusun dari zat yang disebut tunikin. Dalam mantel atau tunik terdapat sel amoeboid dan sel darah yang bermigrasi dari mesenchyme. Bahkan ada jenis tertentu seperti Ciona memiliki pembuluh darah di dalam mantel. Lalu umumnya Ascidiacea bersifat hermaprodit, ovari terletak di bawah atau dekat lambung dan testis terletak di bawah ovari. Spesies yang soliter biasanya mempunyai telur kecil dengan sedikit telur kuning telur, dikeluarkan melalui sifon air keluar, pembuahan di laut. Perkembangan embrio terjadi di air, sedangkan jenis individu biasanya mempunyai kuning telur lebih banyak dan telur dirami dalam antrium. Contoh spesies dari Ascidiacea yaitu Didymnum mole. Didymnum mole adalah spesies tuniket kolonial dalam keluarga Didymnidae yang umumnya dikenal sebagai Ascidian gusi tinggi, semprotan laut laras hijau atau semprotan laut terumbu hijau yang berasal dari Laut Merah dan perairan tropis di wilayah Indo-Pasifik. Subfilum kedua yaitu subfilum Cephalochordata, di mana notochordanya berada di bagian kepala dan bentuknya lancet. Bentuk tubuh Cephalochordata yaitu seperti ikan tanpa sirip, pipih memanjang dan transparan. Notochorda dan syaraf dorsal serta celah faringnya mengembang bagus. Kemudian sistem sirkulasi tanpa jantung. Arus darah di bagian ventral mengalir ke hadapan, kemudian sedangkan di sisi dorsal mengalir ke belakang. Lalu memiliki alat peraba di mulutnya yang disebut cirrus. Pada ujung anterior mempunyai bintik mata dan pembau. Reproduksinya secara seksual, memiliki kelamin terpisah dan mengalami fertilisasi eksternal. Kebanyakan hidup terkubur di bawah pasir perairan dangkal. Contoh spesies dari subfilum Cephalochordata yaitu Branchiostoma lanceolatum. Branchiostoma lanceolatum ditemukan di Laut Tangkal di timur Laut Samudra Atlantik dari 67 derajat lintang utara di Norwegia Selatan ke Lautan Mediterania dan timur ke Laut Hitam.
Jangkauannya telah diperluas melalui terusan Suez ke bagian utara Samudra Hindia dan pantai Afrika Timur. Branchiostoma lanceolato menggali di substrat lunak seperti pasir, kerikil, dan fragmen cangkang dan cukup khusus untuk ukuran partikel. Ini terjadi dari tanda air surut hingga sekitar 40 meter atau 130 kaki. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.